Pohon bonsai harus dipangkas secara teratur untuk mempertahankan sekaligus mengatur bentuknya sesuai keinginan. Terdapat dua jenis pemangkasan. Yang pertama adalah pemangkasan pemeliharaan yang berguna untuk mempertahankan bentuk pohon dengan mendorong tanaman agar menumbuhkan lebih banyak tunas, sekaligus mencegah agar pohon tidak tumbuh terlalu lebat. Sementara itu, yang kedua adalah pemangkasan gaya, yang berguna untuk meningkatkan keindahan pohon. Langkah 1. Pahami dasar-dasar pertumbuhan tanaman. Pohon cenderung berkonsentrasi untuk menumbuhkan area di bagian pucuk sehingga akan tumbuh semakin tinggi karena bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Ini dinamakan dominansi apikal yang membuat pohon dapat bertahan hidup. Akan tetapi, hal ini membuat pertumbuhannya menjadi tidak proporsional dan cabang-cabang di bagian yang rendah menjadi kurang sehat sehingga menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ini dapat diatasi dengan melakukan pemangkasan secara teratur. Dua. Bersihkan gulma. Terkadang Anda akan menjumpai gulma di sekitar tanaman bonsai, khususnya ketika tanaman tersebut baru dibeli dari penjual, atau ditempatkan di luar rumah. Cabut gulma dengan lembut agar Anda tidak merusak akar bonsai tanpa sengaja. Tanaman yang masih muda sangat rentan mengalami kerusakan akar karena akarnya masih rapuh. Tiga. Tentukan ukuran kanopi yang Anda inginkan, besarnya kanopi pohon yang diinginkan. Selanjutnya, mulailah melakukan pemangkasan dengan memotong cabang dan/atau tunas yang tidak diinginkan menggunakan gunting kebun atau kuter. Jangan ragu-ragu untuk memangkas area di bagian atas karena ini akan memaksa pohon untuk tumbuh secara lebih merata. Tunas-tunas bonsai harus dipangkas sepanjang tahun untuk mempertahankan bentuknya. Potong cabang dan daun yang sudah tua agar tumbuh yang baru. Tutupi bekas potongan dengan pasta khusus untuk tanaman agar getahnya tidak keluar secara berlebihan. Setelah dipangkas, siram tanaman secara menyeluruh. Empat. Pangkas tajuk tanaman. Kadang-kadang cabang di bagian atas tanaman perlu dipotong karena tajuknya tumbuh terlalu lebat sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai cabang yang ada di bagian bawah. Kurangi tajuk yang lebat dengan memotongnya secara hati-hati, dan singkirkan cabang-cabang kecil beserta tunasnya. Tandai cabang-cabang yang ingin dihilangkan menggunakan kawat atau spidol. Potong cabang dan tunas yang telah ditandai menggunakan gunting bonsai yang kuat atau gunting kebun. Bekas potongan cabang hasil pemangkasan sebelumnya yang telah mati dapat dihilangkan menggunakan tang potong knob cutter. Pastikan potongan yang Anda lakukan mengikuti aliran getah tanaman sehingga pohon akan lebih cepat pulih dengan bekas luka yang tidak terlalu banyak. 5. Gunduli bonsai Anda. Tanaman bonsai perlu digunduli untuk menyingkirkan daun yang sudah tua dan mendorong pertumbuhan daun baru yang lebih kecil dan lebih indah.
Ini terutama berlaku pada jenis pohon yang menggugurkan daun, deciduous-tree, tepat setelah daun-daun baru bermunculan. Potong semua daun di bagian pangkal dan pastikan Anda tidak memangkas tangkainya. Dedaunan baru yang berukuran lebih kecil akan tumbuh. Teknik ini cukup berisiko karena penggundulan tersebut tidak dilakukan di waktu yang semestinya sehingga ada kemungkinan tanaman tidak bisa pulih. Enam. Tingkatkan keindahan bonsai. Untuk menciptakan tampilan tertentu pada tanaman, Anda harus memiliki gambaran mengenai bentuk pohon yang diinginkan terlebih dahulu. Anda bisa membengkokkan cabang-cabang yang tebal atau memotong cabang yang terlalu tebal dan tidak memengaruhi tampilan yang baru. Apabila ada dua cabang yang sama, potong salah satunya dan biarkan yang lain. Potong cabang yang memuntir dan menekuk secara tidak alami dan tidak sedap dipandang. Tujuh. Rancang ulang pohon yang baru Anda beli. Ketika Anda membeli pohon dari penjual tanaman, pohon tersebut mungkin telah dibiarkan tumbuh secara alami dan hanya dipangkas dan dibentuk untuk dijual. Dalam kasus seperti ini, Anda bisa memangkasnya hingga bagian pangkal, dinamakan pemangkasan kreasi. Beberapa saat kemudian, tunas-tunas baru akan tumbuh di bagian tunggul tanaman. Dari tunas-tunas tersebut, Anda dapat memilih sebuah batang utama dan memotong sisa tunas yang lain. Semua potongan harus dibuat secara horizontal. Ketika memotong cabang, pastikan untuk menyisakan potongan kecil yang dapat dihilangkan setelah pohon berhenti mengeluarkan getah, kecuali pada pohon yang menggugurkan daun. Pada pohon jenis ini, Anda dapat langsung memotong cabangnya sampai habis menggunakan tang potong. Tips: jangan memangkas terlalu banyak tunas dalam satu waktu. Pohon Anda mungkin tidak akan bisa pulih. Selalu siram dan pupuk tanaman setelah Anda melakukan pemangkasan. Potong tunas dengan lembut. Selalu ratakan bagian tepi bekas potongan. Peringatan: jangan menangani pohon secara terus-menerus dan jangan pula memangkas pohon secara acak. Pohon bisa mati secara perlahan apabila setiap cabang yang baru tumbuh selalu dipotong. Lakukan pemangkasan dengan hati-hati karena pohon bisa rusak permanen apabila Anda memotong cabang yang salah. Sebaiknya Anda tidak memangkas pohon bonsai yang sudah terbengkalai karena pohon tersebut kurang sehat untuk menumbuhkan tunas baru.